berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Gabinda si Thomas memangadu si ibana, "Tuhaku jala debataku." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, judul renungan kita hari ini, Tuhanku dan Allahku. Mungkin kita sudah begitu sering mendengarkan tentang arti dan makna Thomas. Kita juga melihat kriteria dan juga sifat Thomas selama bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Dan ketika mendengarkan arti, mendengarkan kebangkitan Yesus Kristus, Thomas ragu akan informasi dan kebangkitan Yesus Kristus karena baginya itu tidak akan mungkin. Maka dia selalu berkata, "Aku tidak percaya dan tidak yakin sebelum aku jamah dan sebelum aku lihat." Maka kita sering membuat stigma kepada orang jika tidak percaya akan perkataan kita dan perbuatan kita. Era si Thomas dohot. Kita mengucapkan itu karena tidak percaya apa yang kita ungkapkan karena dia tidak melihat. Tapi ketika Thomas berjumpa dengan Yesus dan Yesus menunjukkan dirinya bagi dia, maka dalam Yohanes 20 ayat 28 ini keluar sebuah mutiara yang berharga dari mulut Thomas. Apa itu, saudaraku? Dia bersaksi dan berkata dan menjawab, "Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku." Ini merupakan sebuah pengakuan yang luar biasa. Sebuah prinsip yang hebat sekali. Di saat berjumpa, di saat dia sadar bahwa itu adalah Yesus Kristus, maka dia mengucapkan, "Ya Allahku, ya Tuhanku." Itu membuktikan sebuah pengakuan yang luar biasa. Dan walaupun di awalnya dia ragu-ragu, tetapi di akhir daripada semua apa yang dilihatnya dan pengalaman rohaninya, mengungkapkan dan mengaku dari mulutnya sendiri, "Allahku dan Tuhanku." Apa yang mau disampaikan firman ini bagi kita, saudaraku? Yang pertama sekali yang mau diajak kepada kita agar kita juga sebagai orang percaya dengan perbuatan dan perkataan, "Ya Allahku dan ya Tuhanku," ada sebuah yaitu hubungan pengakuan dari diri kita tentang Yesus Kristus. Yang kedua yang mau disampaikan bagi kita adalah, saudara-saudaraku, ini persoalan Allah, hubungan dan keberanian. Di akhir dari keberanian Thomas, di endingnya dia rela mati menderita. Dan kita juga tahu Thomas itu sengsara. Kita tahu Thomas itu menjadi orang yang setia juga berdampak baginya ketika dia mengaku, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dia mati syahid, dia mati martir, dia mati yaitu karena iman. Dia disiksa dan dia menderita karena Tuhan dan imannya. Dia tidak pernah ragu karena dia yakin Allahnya, Tuhannya yang dia lihat itu, yang mati dan bangkit, dia yakin seperti itu. Maka dia tidak pernah ragu lagi. Dan di akhir dari kehidupan Thomas itu adalah ada sebuah pengakuan dan sebuah kredo dari dirinya. Dan dia pernah ragu bertindak dan memberitakan Tuhannya dan Allahku. Itu juga yang mau disampaikan bagi kita, agar tidak pernah lagi ragu-ragu memberitakan dan mengakui Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah mengingatkan kami. Amin.